Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya bersama Pak Edi Rediansyah, Kepala Kantor Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang. Tadi saya juga mengikuti rapat barusan saja tentang kolaborasi erat berbagai stakeholder di Kabupaten Ketapang dalam rangka mendukung usaha mikro yang makin kuat. Nah, Pak Edi mungkin bisa diceritakan dulu ini. Kita mau memperkuat usaha mikro, berarti ini kan ada problem pada usaha mikro. Dari rapat tadi seperti apa tanggapan pesertanya? Ya, baik, terima kasih. Sore 10 ya. Kami betul tadi baru selesai melaksanakan rapat koordinasi ya, antar stakeholder yang ada di Kabupaten Ketapang, terutama stakeholder yang juga konsen terhadap bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan atau melakukan pengembangan terhadap usaha mikro yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, memang kita akui bahwa sejak adanya kemarin COVID-19 di Indonesia, di Kabupaten Ketapang, tentunya seluruh bidang atau sektor ini mengalami dampak yang luar biasa. Nah, tidak terkecuali juga dalam konteks dari sisi ekonomi kita. Nah, namun kita mengakui dan kita melihat fakta memang dari sekian banyak bidang atau sektor yang terdampak itu ya, mungkin dari sektor usaha mikro ini yang katakan tidak begitu mengalami dampak yang signifikan. Karena mereka terus eksis ya, terus tumbuh ya dan berkembang di tengah badai datangnya COVID-19 itu. Nah, kita melihat karena ini ada potensi yang luar biasa, terutama pertumbuhan UMKM atau usaha mikro yang ada di Kabupaten Ketapang ya. Nah, mereka kita melihat sangat luar biasa. Setiap ada event, ada gawe-gawe besar ya di daerah di Kabupaten Ketapang, mereka selalu ikut serta di dalam menggelar, memasarkan daripada usaha atau dagangan mereka. Nah, kami melihat ini ada potensi gitu, potensi yang besar, dan ini kenapa tidak kita kembangkan secara bersama. Nah, kita akui memang di dalam melakukan pembinaan pengembangan UMKM ini yang ada di Kabupaten Ketapang ya, tentunya dengan jumlah yang kurang lebih 4.000 sekian, ini tidak akan mampu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang sendiri, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Industri. Nah, tentunya kita ingin, mari kita sama-sama ya mengajak juga dari dunia usaha ya, terutama perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Ketapang ya, yang juga saat ini dan selama ini konsen melakukan pembinaan. Ternyata mereka konsen ya? Iya, mereka konsen. Nah, kita mendengar tadi mereka juga melakukan pembinaan ya, pendampingan terhadap usaha mikro pelaku mikro itu ya, yang punya potensi di tempat usaha mereka di masing-masing di kecamatan dan di desa. Nah, yang kedua, kita juga mengajak merangkul perguruan tinggi di Kabupaten Ketapang yang sangat eksis saat ini ya, untuk melakukan pembinaan ini ya, yaitu adalah Politeknik Negeri Ketapang. Nah, dan tak kalah pentingnya juga kita mengajak dunia usaha ini yang boleh katakan sangat saat ini boleh katakan tumbuh dan berkembang usaha mereka ini, dan membuka gerai-gerai di berbagai kecamatan Kabupaten Ketapang, yaitu salah satunya ada Alfamart. Nah, kenapa Alfamart ini juga kita perlu gandeng, kita kerjasamakan? Karena kita ketahui bahwa Alfamart ini ada perusahaan retail terbesar, salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia, dan saat ini mereka juga cukup banyak membuka gerai-gerai mereka, toko-toko retail modern itu yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, tentunya ini menjadi pangsa pasar dalam arti bisa memasarkan produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Ketapang, yang selama ini kita ketahui salah satu kesulitan atau kelemahan teman-teman kita pelaku UMKM adalah bagaimana memasarkan produk mereka. Nah, ini yang kami coba rangkul ya, supaya pelaku usaha juga punya persepsi yang sama nih, berkontribusi. Nah, dari hasil sementara rapat tadi seperti apa? Ya, alhamdulillah
respon daripada para pelaku usaha tadi seperti kayak Alfamart. Ya, Alfamart. Ini luar biasa. Artinya mereka menyambut positif ya rencana kita ke depan untuk berkolaborasi semua stakeholder yang ada untuk bagaimana bisa memajukan, mengembangkan daripada usaha mikro. Nah, sesuai dengan peran masing-masing. Misalnya Alfamart itu tadi akan pemasaran produk memasarkan produk ya tentunya memang dengan ada standar yang ditetapkan oleh Alfamart. Tapi kami berharap mudah-mudahan Alfamart tidak menggunakan standar yang cukup tinggi, nah, karena kita tahu pelaku UMKM kita masih banyak kekurangan. Mesti ada terobosan lah ya. Tentunya mereka sulit bersaing dengan brand-brand nasional. Nah, paling tidak mereka diberi tempat dulu nih supaya mereka bisa eksis, ya kan, bisa tumbuh dan sambil berjalan mereka tentunya akan berupaya untuk menyesuaikan dengan standar yang ditentukan oleh misalnya Alfamart seperti itu. Nah, kalau dari OPD yang diundang tadi siapa aja? Dari OPD kita undang dari teman-teman Bapeda, lalu dari bagian ekonomi, pembangunan dan yang juga dari dinas penanam modal dan perizinan satu pintu ya. Satu pintu. Nah, kenapa ini kita undang? Karena memang masing-masing punya peran nih. Kalau PT SP tentunya ini kaitan dengan perizinan, yaitu dalam hal pengurusan nomor induk berusaha. Nah, ini juga kita dorong, Bang Yasmin. Karena apa? Karena dari sekitar sekian ribu UMKM kita yang ada, yang baru memiliki NIB itu sekitar 4.000-an. Dari 12.000 nih, 12.000 baru 4.000-an. Padahal kita ketahui bahwa NIB itu merupakan legalitas pada mereka berusaha dan tidak hanya itu, paling tidak dengan adanya NIB mereka masih nanti akan ke depan dalam pengurusan perizinan berikutnya bisa berkenaan dengan standar halal, ya kan, atau PYT dan juga berkenaan dengan kandungan komposisi produknya segala macam itu juga harus memiliki NIB terlebih dahulu. Kalau dari pelaku usahanya ada yang diundang juga? Ya, dari pelaku usaha kita mengundang dari Asosiasi UMKM Ketapang. Terima kasih nih, karena mereka ini selama ini mitra kita. Jadi artinya mereka ini menjadi semacam jembatan kita lah. Kita bangun komunikasi dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada. Saat ini saya melihat di bawah kepemimpinan Bapak Rudi R3 dan teman-teman UMKM yang lain ya, artinya di pengurusan mereka ini sangat konsen, sangat luar biasa dalam membantu pemerintah daerah dan juga membantu para pelaku UMKM agar mereka terus maju berkembang. Jadi tidak hanya bermain di pasar lokal Ketapang, tapi mereka berupaya supaya ke depan produk UMKM kita itu bisa juga bermain dan bisa diterima di pasar di tingkat provinsi maupun nasional, bahkan kalau bisa internasional. Berarti kita kedepannya optimis ya. Siap. Dengan kolaborasi erat. Karena dengan kolaborasi ya, insyaallah apapun yang kita canangkan ya kita cita-citakan itu bisa terwujud. Karena dengan kebersamaan itu saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ya, dengan catatan itu tadi kita punya semangat, punya persepsi yang sama untuk bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Ketapang. Oke, Pak Edi, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Apalagi saya sampaikan ini merupakan semangat kami ya, tadi ya kita punya semacam tagline ya, yaitu kolaborasi erat UMKM kuat. Oke. Terima kasih Yasmin Umar untuk Sorot 10.